Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rianti. Saya dari kelas Sosiologi D. Saya di sini ingin menjelaskan mengenai Israiliyat. Pengertian Israiliyat. Dalam bahasa Ibrani, Isra berarti hamba, Danil berarti Allah. Kata Israiliyat secara etimologi merupakan anak-anak Nabi Yakub dan keturunan seterusnya mulai dari zaman Nabi Musa hingga Nabi Muhammad. Seringkali diidentikan dengan kaum Yahudi, padahal sebenarnya berbeda. Sedangkan secara terminologi ada beberapa pandangan ulama tentang Israiliyat, namun dapat disimpulkan bahwasannya yang dimaksud dengan Israiliyat adalah segala kisah dari Al-Quran yang penafsirannya berasal dari pengetahuan kaum Nasrani dan Yahudi yang telah masuk Islam. Asal-usul Israiliyat. Masuk Israiliyat berkaitan dengan masyarakat Arab Jahiliyah. Di periode ini berkemungkinan berkembangnya bibit Israiliyat dengan dilatar belakangi oleh kontak kaum muslimin dengan orang Yahudi ahli kitab dan dari kalangan pimpinan Yahudi sendiri yang masuk Islam. Penyebaran Israiliyat merajalela pada masa tabi'in, penyebab banyak ahli kitab yang masuk Islam dan keinginan dari orang-orang muslim untuk mengetahui kisah-kisah kaum Yahudi dan kaum Nasrani yang dijelaskan secara global di Al-Quran. Macam-macam Israiliyat. Menurut Ibnu Katsir, kisah-kisah Israiliyat dalam Al-Quran dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama ada Israiliyat yang dianggap benar, Israiliyat yang tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam dan kisah-kisah tersebut dibenarkan dengan Al-Quran. Yang kedua, Israiliyat yang dianggap salah, Israiliyat yang tidak dibenarkan oleh syariat agama dan bahkan tidak bisa diterima oleh akal. Yang ketiga, ada Israiliyat yang didiamkan, kisah-kisah oleh syariat agama tidak terdapat dalil yang memperbolehkan atau melarang. Ada tokoh-tokoh periwayat Israiliyat menurut Az-Zahabi sebagaimana telah dikutip dalam buku Al-Quran Kita, Studi Ilmu Sejarah dan Tafsir Kalamullah. Ada beberapa nama sahabat yang menukil riwayat dari ahli kitab, diantaranya yaitu Abdullah ibnu Salam, kedua Ka'ab al-Ahbar, yang ketiga Wahab ibnu Mu'anbi. Tokoh-tokoh yang disebutkan merupakan tokoh hadis yang kredibilitasnya sudah tidak diragukan lagi. Walaupun hadis yang mereka riwayatkan tidak membuat mereka dianggap sebagai penyebar. Pendapat ulama tentang Israiliyat. 1. Ahmad Mustafa Al-Maraghi. Israiliyat merupakan suatu cerita yang digunakan para ahli kitab untuk menipu orang-orang Arab sehingga menghalangi mereka menemukan petunjuk yang sebenarnya tentang Al-Quran. Yang kedua ada Muhammad Abduh. Beliau menolak validitas ulama tafsir yang menghubungkan Al-Quran dengan Israiliyat. Yang ketiga ada Rashid Ridho. Menurut Rashid, sebagaimana dikemukakan dalam tafsirnya, riwayat Israiliyat yang masuk dalam penafsiran sebenarnya telah keluar dari konteks Al-Quran itu sendiri. Yang keempat ada Abu Zahra. Sebagaimana telah dikutip oleh Hasbi As-Siddiqi, Israiliyat harus dibuang karena tidak berguna dalam memahami makna yang ada dalam Al-Quran. Yang kelima ada Ibnu Arabi. Dalam kitab Ahkam Al-Quran sebagaimana dikutip Usman, kisah dari kitab boleh diriwayatkan, namun hanya menyangkut lainnya perlu diadakan penelitian lebih lanjut. Terlepas dari pro kontra tentang keberadaan Israiliyat, para ulama yang menolak pun tidak bisa terlepas dari perangkap Israiliyat, walaupun kadarnya sebagai sumber utama penafsiran, melainkan hanya digunakan sebagai penguat dari penafsiran mereka. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.